saya ya daripada anak-anak ini tidak diajar ya lebih baik dalam jam yang sama ya saya mengajar dalam kelas yang berbeda. Paham Mas Khalid ya? Dalam jam yang sama saya mengajar di kelas yang berbeda. Apa ya saat itu istri istri kebetulan sudah diangkat PNS, maka terjadi satu masalah di situ. Ya istilahnya saya harus 2 dapur dalam 1 tahun itu. Tarik sis. Cerita menarik, syahdu dan inspiratif. Ya, terima kasih buat teman-teman. Kembali lagi bersama saya Khalid Alfarisi dalam Tarik Sis. Cerita menarik, syahdu dan inspiratif. Hawanya sudah pagi nih ya, sudah cerah. Kita sudah mulai beraktivitas. Ini pagi-pagi nih kita podcast. Pagi-pagi. Nah, alhamdulillah hari ini juga cerah ya. Beberapa hari ini kita memang di bulan Januari ini sering musim hujan. Jadi cuaca yang mungkin bisa dikatakan kurang bersahabat. Yang penting kalian bisa menjaga kesehatan, makan yang cukup, istirahat yang cukup, terutama prokes ya, protokol kesehatan tetap dijaga. Jangan lupa yang belum vaksin harus vaksin, yang kira-kira badan kurang sehat ya lebih baik di rumah aja. Nah, kalau kalian lihat tempatnya ini memang baru, di mana kita memang sudah men-setting tempat ini. Selama ini kita gonta-ganti ke sana kemari, tapi alhamdulillah kita mempunyai tempat baru, di mana ini adalah gedung pusat keunggulannya Neswara. Gedungnya dari Tata Busana, dan di sini gedungnya cukup bagus. Nanti ke depan kita akan review khusus gedungnya. Tapi ini lihat, dan di belakang ini adalah produk-produk dari SMK Negeri 1 Warongsem, khususnya Tata Busana. Ada produk-produk dari siswa ini luar biasa. Nah, ini sudah dipamerkan ke provinsi juga. Alhamdulillah pihak provinsi juga bisa melihat. Nah, hari ini kita akan mungkin melihat situasi yang baru. Karena jelas bintang tamunya adalah bintang tamu yang baru. Mungkin kalian anak-anak ataupun alumni, ini siapa ya? Ini siapa ya? Ini siapa ya? Kok aku nggak pernah lihat ya? Ya pasti seperti itu. Saya perkenalkan Bapak Suyanta SPD MSI. Monggo Bapak Suyanta. Apa kabar Bapak Suyanta? Alhamdulillah sehat. Baik Pak Khalid. Ya. Pak atau Mas ini ya? Boleh Pak, boleh Mas, boleh. Masih muda saya panggil Mas saja ya. Baik. Saya senang kalau ketemu Pak Yanta itu, hawa positifnya itu sangat luar biasa. Orang teknik, orang seniman. Mas Khalid bisa aja. Biasa-biasa aja Mas. Gimana Pak Yanta, kabarnya sehat ya Pak Yanta ya? Alhamdulillah, seperti yang Mas Khalid lihat, saya sehat ya. Saya masih bisa tertawa, masih bisa tersenyum ya. Ini membuktikan bahwa saya sehat lahir batin, Mahal. Alhamdulillah. Ya. Mohon izin ini saya lepas makhluk beberapa saat biar vokal saya ini lebih indah lagi. Jadi Pak Yanta ini adalah kepala sekolah baru SMK Negeri 1 Warongsem. Beliau menggantikan Bapak Satur Puji Raharjo, dan beliau dulu di SMK Kaneman ya Bapaknya? Betul. SMK Kaneman. Jadi mungkin ada beberapa para penonton yang mungkin, oh ini kayak nggak asing. Dan ada loh Pak, alumni itu ternyata masih ingat. Bapak itu dulu pernah di SMK 1 Warongsem, bener apa enggak? Betul. Nah, gimana sih tanya Pak dulu kalau pada waktu awal-awal di sini? Mungkin perintis mungkin ya? Ya, jadi begini Mas Khalid, sedikit cerita. Ya enggak tahu ya. Kebetulan SMK Kandeman yang dulu itu SMK Tulis, kemudian SMK Negeri 1 Belado, dan ini SMK Negeri 1 Warongsem. Kebetulan 3 SMK tersebut itu nama saya itu ada di daftar hadir gurunya. Gitu. Jadi ya sedikit banyak kami ikut menulisi lah SMK 3 tersebut ya. Belado, Kandeman, dan Warongsem. Jadi kami menjadi tim pendiri, membantu bapak-bapak yang di dinas untuk mendirikan 3 SMK tersebut, Mas. Jadi seperti itu. Sehingga saya di SMK Negeri 1 Warongsem ini menurut saya
Ya, saya kembali ke rumah saya sendiri gitu. Ya, seperti ya biasa, seperti saya hadir di SMK Kandeman gitu. Ya, dulu ya kami nggak lama lah, Ya. hanya sekitar 1 tahun ini. Tahun berapa Pak? Itu kan berdiri 2011-2012. 2011-2012. Ya, kurang lebih 1 tahun kami membantu di sini, juga menjadi guru di sini. Nah, setelah ini sudah banyak guru di sini. Ya, kami kembali ke kampung halaman ya. Berarti di SMK. zaman Pak Yanta di sini tahun 2011-2012 ini semuanya sawah Pak. Betul. Saya masih ingat ini. Saat itu ada beberapa ruangan apabila mau dibangun ini ya masih menghadirkan beberapa truk tanah itu. Saya masih ingat saat itu perdana menghadirkan 35 truk kalau nggak salah itu. 35 tahun. Untuk membangun gedung yang perdana itu. Saat itu bantuan dari direktorat, Ya. kemudian juga dukungan luar biasa dari Pemkab Kabupaten Batang. Hebat pokoknya. Gitu. Berarti jenengan merasakan ya? Saya dengar ya, saya itu termasuk guru yang baru ya. Saya tidak tahu perjuangan Pak Yanta ini termasuk guru pendiri. Jadi memang beliau itu ditugaskan dari Kandeman ke Warung Asem untuk menjadi pendirinya SMK 1 Warung Asem. Jadi beliau bukan orang asing lagi di SMK 1 Warung Asem. Nah, pada waktu tahun itu saya dengar bahwa perjuangannya luar biasa termasuk Amit Sewu Pak. Untuk mau buang air kecil itu harus nyebrang kabupaten hanya belum desa. Gimana itu? Iya, betul Mas Khalid. Jadi pada saat itu yang belum ada PDAM, belum ada aliran air. Ya, sehingga kalau mau ke belakang, keperluan apa saja terkait dengan kebutuhan air, saya kira di pojok sebelah sana itu. Sana ada rumahnya sebelah barat ya? Mas Kurin. Sebelah barat ya? Sebelah barat ya. Ya biwa ember itu atau narik-narik selang seperti itu. Ya, tapi memang harus seperti itu Mas. Itu nostalgia. Ya. Sehingga kami bersyukur sekali saat itu yang memprakarsai adalah Pak Dr. Andes Sugito. Pak Sugito. Ya, pada saat Pak Gito itu menjadi kepala SMK Negeri 1 Batang. Sehingga berdirinya SMK Warung Asem ini merupakan satu kolaborasi antara Bapak Ibu Guru SMK Negeri Kandeman dan SMK Negeri 1 Batang. Ya. Kolaborasi yang luar biasa saat itu. Iya. Orang Batang semua, ngurusin Batang semua, Iya. kepala sekolahnya tetanggaan semua. Iya. Gitu kan. Itulah. Pak, ini mungkin banyak orang yang banyak anak-anak, mungkin banyak alumni yang tentunya ada yang kenal, ada yang mungkin masih dalam hati gini Pak. Kalau siswa itu kan kadang-kadang kalau sama guru kenal, tapi saat ke sekolah belum tentu kenal. Kira-kira kalau Bapak sendiri dulu Amit Sewu biografi dari awal mungkin bisa diceritakan perjuangan dari seorang guru itu beberapa sekolah yang pernah ngajar di beberapa sekolah, terus di mana aja, terus bagaimana ceritanya Pak Yanta ini dari awal ngajar sampai akhirnya menjadi kepala sekolah Pak, bisa diceritakan. Waduh, ini ceritanya agak panjang ini Mas Khalid. Enggak apa-apa. Baik, secara singkat aja. Saya alumni IKIP Semarang Mas Khalid. IKIP Semarang. IKIP Semarang negeri ya? Iya, IKIP Negeri Semarang. Kalau sekarang UNES ya? Sekarang UNES, ya. Sebulan IKIP tahun 89. 89. Sudah tua Mas. Saya belum lahir Pak. Baik. Saya sebelum jadi guru, waduh, malang melintang Mas Khalid. Saya pernah bekerja di Semarang itu di instalatir AC. Instalasi. Bukan guru Pak? Bukan. Oh, bukan guru. Setelah lulus saya belum jadi guru. Oh. Ya, jadi tenaga teknis pemasangan AC di Matahari Semarang itu lantai 4 saat itu saya masih ingat itu. Matahari Semarang. Bapak lulusan TPTU? Bukan, saya otomotif. Oh, ini berbeda. Dan ini kan harus serba bisa untuk mencari pengalaman. Untuk itu saya tanya jurusannya apa TPTU? Enggak. Otomotif kan ini Otomotif. udah lebar ini. Iya. Saat itu hanya sekitar 3,5 bulan. Setelah itu ada lagi yang nawari di bengkel Jeep.
ya, mobil Jeep itu. Sudah daerah Karangayu Semarang. Sudah mulai masuk. Sudah masuk ke apa ya? Ke rumahnya ya. Nah, setelah itu kami berpikir, saya kan rohnya memang guru ya. Rohnya memang guru. Kemudian saya lihat apa ya, formasi guru pada saat itu di Jawa Tengah, di Semarang kok relatif agak sulit. Atau memang saat itu kan memang bukan pas tahun pelajaran ya. Nah, untuk itu saya memutuskan untuk ke ibu kota. Kebetulan keluarga saya 5 itu yang 3 itu di ibu kota. Kakak saya itu ada 3 di ibu kota, di Jakarta. Dan kakak saya yang tertua itu ada di Gunung Kidul, di Jogja. Kidul. Aslinya Gunung Kidul ya? Iya. Kemudian saya terakhir ya, saat itu di Semarang, kemudian saya nyusul kakak-kakak di Jakarta. Keluarga juga guru, Pak? Ada yang guru, kakak saya yang nomor 2 guru, yang lain swasta. Kemudian saya ke Jakarta, gini Mas Khalid, saya juga tidak langsung jadi guru. Ya. Bagus ini. Nah, ini juga masih ada di otomotif. Nah, kebetulan saya saat itu kerja di perusahaan bajai. Tahu bajai ya? Bajai. Bajai itu kendaraan orang DKI Jakarta, kayak Bemo, bajai bajuri. Zaman anak saya sekarang nggak tahu bajai bajuri. Pokoknya kendaraan saya nenggon Jakarta, kendaraan umumnya Jakarta, lihat di Google. Iya. Lanjut, Pak. Kemudian Mas Khalid, Ringkesing Rembuk, ya. Sana kurang lebih sekitar setengah tahun kali saya bekerja di bajai itu. Ya. Kami merawat ada 24 bajai saat itu. Dengan segala dinamikanya, wah asik pokoknya di sana. Banyak pengalaman dari seorang tukang bajai. Tahun berapa itu, Pak? Itu berarti 90-an. 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 Perusahaan bajai. Iya, bajai gitu. Nah, setelah itu saya ada masukan dari kakak. Wong ijazahmu itu IKIP, masa enggak jadi guru? Pendidikan ya? Oh iya ya, saya kemudian berpikir, ya oke lah, saya mengikuti kakak. Akhirnya saya ada tawaran mengajar di satu sekolah, ya, yaitu tepatnya di STM PGRI Dapur Susu. Dapur Susu itu Jakarta Selatan, wilayah Pondok Labu. Tahu nggak Mas Khalid, saat itu saya mendapatkan 15 jam. 15 jam. Tapi 15 jam itu ada beberapa mata pelajaran yang saya ajar. Tidak langsung otomotif ada. Ya. Saya otomotif ngajar ya beberapa jam, kemudian dasar-dasar kerja las dan plat, saya masih ingat. Kemudian saya ngajar fisika pada saat itu. Fisika, Pak? Ya. Kemudian lupa saya satu lagi apa ya, teknik lah itu, motor bakar atau apa gitu. 15 jam pada saat itu. Nah kemudian berkembang lagi, kenal dengan teman guru, saya ditawari lagi ngajar di STM Borobudur, dekat Cilandak Marinir. Situ kemudian kenal lagi teman, ya, ngajar di STM Pantikarya Depok dekat UI. Depok. Sampai Mas Khalid tahu nggak? Gimana, ya, Pak? Saya ngajar itu 1 minggu 96 jam. Hebat kan? 96 jam. Jangan cocok jadi kepala sekolah kayak gitu. Sebentar. Iya, terkenal guru 3 jaman. 3 jaman. Sana 3 jam, sana 3 jam, 3 jaman. Umur berapa Pak pas itu, Pak? Wah, masih muda. Oh, masih muda. Ya, masih muda. Saat itu kan masih ya 25, 26, saya nikahkan 27. Jadi saat itu begitu. Kenapa? Kalau dianalisis nggak masuk ini, ya. Dalam 1 minggu kok bisa mengajar 96 jam. Nah, pada saat itu masih ada sekolah pagi, sekolah siang. Oh. Jadi pagi, ya? Iya, pagi itu 8 jam, siang juga 8 jam. Itu karena kelasnya nggak muat atau memang gimana, Pak? Begini Mas Khalid, ini bukan apa-apa ya. Pada saat itu untuk guru otomotif di DKI itu sangat kurang Mas Khalid. Sehingga oleh kepala sekolah saya, ya daripada anak-anak ini tidak diajar, ya lebih baik dalam jam yang sama, ya saya mengajar dalam kelas yang berbeda. Paham Mas Khalid ya? Dalam jam yang sama saya mengajar di kelas yang berbeda. Nah itu saya hebat itu, ya hitungannya honor luar biasa itu.
jamnya sama, sebelahan begitu. Ruang 1 sama ruang 2 saya ajar. Ini menarik ini. Iya, mungkin pertanyaannya Cara mulai itu bagaimana Pak ya? Ya, guru orang kurang lakon. Jadi begini Mas Khalid, yang ruang 1 ya, kami jelaskan dulu materi yang saya akan ajarkan, yang sudah kami rencanakan. Ruang 1 saya jelaskan. Nah, yang sebelah kami beri catatan dulu. Oh iya. Saat itu masih begitu. Saben hari. Ya, Setiap hari kayak gitu. ya enggak setiap hari, Oh. ada beberapa hari. Ya, ada beberapa hari. Nah, kemudian selanjutnya yang tadi saya jelaskan, saya beri catatan, saya pindah sebelah, yang saya beri catatan tadi saya jelaskan. Sekelas DKI Jakarta ya, Pak? Iya, saat itu. Ini- Sehingga sampai 96 jam. Ini ngajar kayak ngelawak Pak ini. Enggak, Mas Khalid, saya serius Mas Khalid. Gitu. Di sini ngajar. Oh, sana Iya. lagi. Sana lagi. Saya nggak pernah Pak lihat guru sampai kayak Iya. gitu berjuang. Iya. Luar biasa. Tiga-tiganya saya dipasang wali kelas dan masih ada satu SMK saya menjadi kepala program. Sudah 96 jam Iya. jadi wali kelas, jadi kepala program. Iya. Dan di sekolahnya satu tuh apa berapa sekolah Pak jenengan dulu ngajar? 3 sekolahan. 3 sekolah. Tadi saya jelaskan ya, STM PGRI 14, STM Borobudur, kemudian satu lagi STM Pantikarya. Berarti saya tidak salah. Ternyata Pak Yanta itu memang cocok jadi kepala sekolah. Pengalamannya itu Ya ini luar cerita-cerita, biasa. cerita Mas Khalid ya. Jadi Manajemennya luar biasa. suruh cerita ya, memang saya cerita apa adanya seperti itu. Bahkan kalau mau tahu, saya setelah maghrib saya masih ngeles Mas Khalid. Masih ngeles. Tenaganya tenaga apa ini? Wah, masih muda kok. Ya, masih muda saat itu. Pagi Iya. 96 jam pindah sekolah ABC jadi wali kelas jadi kepala jurusan. Iya. Ini lebih kepala sekolah loh Pak ini Pak. Tapi alhamdulillah ya kalau didasari dengan semangat, rasa ikhlas, ya alhamdulillah saya masih sehat Mas Khalid ya seperti yang panjenengan lihat. Nah, kemudian pada saat itu saya nikah 93. Iya, 93. Nah, kemudian karena apa ya, saat itu istri Ya. istri kebetulan sudah diangkat PNS, Oh, maka terjadi satu apa ya masalah di situ. Ya istilahnya saya harus 2 dapur dalam 1 tahun itu. Ngurusi Batang, ngurusi Jakarta. Laju Mas. Nah, Jakarta Batang itu kan jauh Pak. 800 km lah. Iya. Itu jauh. Ketemu apunten garonya Busuko ya. Iya. Ketemu Busuko di mana? Kok ya bisa Batang sama Jakarta iso petuk itu kan? Wah, ini agak pribadi ini. Saya termasuk setia Mas. Oh, iya. Saya pacaran dengan bekas pacar saya sekarang ini, Dik Sukawati. Ya. Saya selalu manggil Dik Sukawati. Sampai sekarang. Iya, itu oleh-oleh kuliah saya. Ya. Dia adik kelas saya, jurusan UNES. PKK, ya di UNES atau di IKIP saat itu. Oh iya. Nah, saya satu fakultas kan, FPTK itu. Sehingga kalau praktek kan hampir karena satu fakultas kan sering ketemu saat itu. Kemudian Mas Khalid ya, tadi dilanjut sampai ke Batang gimana kan? Gitu. Iya. Setelah 2 dapur saya mikir, Iya. wah repot ini kalau berjauhan. Pada saat itu hampir setiap minggu saya pulang. Ya, jadi Sabtu itu ya, Sabtu sore saya sudah siap-siap di Pulau Gadung. Nah, kemudian Senin malam Harus berangkat lagi. saya sudah siap-siap di terminal Pekalongan. Ya, pagi sudah siap lagi tempur gitu. Hampirlah itu. Dibilang hampir ya rata-rata 2 minggu sekali, sering-sering seminggu sekali. Berapa tahun Pak dikejar? Itu hanya 1 tahun. Nah, mulai Juli 94 ya, Juli 94 saya sudah mengawali perjuangan saya di Jawa. Ya, Di saya Batang khususnya? di Pekalongan. Saya juga udah pesan sama istri. Iya. Kalau memang saya harus mengawali karir lagi di Batang Pekalongan ya, tolong Dik coba cari informasi sekolah mana yang kira-kira siap nanti kami tempat untuk mengajar. Berarti hitungannya jenengan juga dulu berjuang menjadi honorer lama ya? Wah, berapa ya? 13 tahun kalau nggak salah. Iya, 13 tahun. Setelah itu di sini juga ya tadi ya
Kalau saya hitung itu mungkin sekitar 11 SMK yang saya ajar itu. 11 SMK Pak? Iya, jadi banyak banget di itu. Jakarta itu 3 tadi, dan di sini itu ada STM Muhammadiyah, saat itu STM Pak Khalid. STM? Nah, bukan seperti sekarang SMK. Di Pekalongan? Kalauan, ya, di Kalauan ini ada STM Muhammadiyah, STM Dwija Praja, Dwija Praja. ya, kemudian STM Bakti Praja di Batang, Bakti Praja di Batang. terus STM Tulis pada saat itu sekarang Kandeman, Sekarang Kandeman. terus STM Warung Asem, kemudian STM Bladu, SMK Bladu. Yang mau saya tinggali ya. Jadi begitu apa ya ceritanya, dan alhamdulillah sekarang ada di sekolah mewah, ya mewah betul Mas Khalid. Ya. Pak Yanta itu luar biasa. Kalau kita dengar ceritanya itu saya kalah. Saya ngabdi masih 5 tahun, itu hanya 6 tahun. Alhamdulillah perjuangannya masih, bahasanya perjuangan saya belum apa-apa. Beliau sudah 16 tahun ya tadi Pak. Jadi honorer berapa Pak? 13 tahun jadi honorer, ngajar kemana-mana, multi talent. Dari nggak cuma guru ya, jadi tukang AC, jadi ngurusi di perusahaan bajai, terus mobil, itu hal yang luar biasa. Nah ini menarik Pak. Tadi bincang-bincang kembali lagi ke Bu Suko. Wah, tidak enak ini. Gimana? Saya bukan masalah Bu Sukonya, tapi saya kan mengenal keluarga Pak Yanta itu hitungannya kan sebelum Pak Yanta di sini. Oh iya. Ya. Saya kenal dengan adik-adiknya Pak Yanta, termasuk Pak Anto, Bu Sinta. Yeah. Terus pernah alhamdulillah dibantu sama Buning. Dulu kan saya pernah bikin film tentang wisata Batang. Alhamdulillah Buning itu membantu saya di penari dulu di daerah Sanggar beliau di Kecamatan Penanggan Tengah apa ya nggak salah itu ya apa selatan itu Penanggan Selatan kalau nggak salah itu. Yeah. Saya melihat keluarga jenengan itu keluarga yang sangat kompak. Sangat kompak. 17-an. Iya. Nek liyane 17-an di kampung, beliau bisa bikin 17-an sendiri di rumah. Nobar, nek liyane nobar ning nggon kafe, beliau bikin nobar sendiri sama keluarga. Sampai ulang tahun bareng-bareng. Jujur ya, ini sebuah hal yang mungkin bisa dikatakan luar biasa. Karena jarang ada keluarga besar. Ini bukan keluarga kecil Pak Yanta dengan keluarga kecilnya putra-putranya, tapi keluarga besar ngumpul bareng selalu acara. Dan itu bagi saya hal yang sangat dicontoh. Kok bisa Pak seperti itu? Gimana? Ya, pertama insya Allah ini sudah kehendak ilahi saya rasa. Di pertama kebetulan kami itu ibu mertua, jadi dari Bapak Sukemto dan Ibu Haja Sumiati itu menurunkan 7 putra dan itu ya. Kemudian dari 7 itu kebetulan ini ada di Kota Batang semua. Seniman semua. Ya mungkin begitulah. Saya tidak enak kalau mau mengatakan seperti itu. Ya pokoknya pecinta seni lah. Pecinta seni. Saya senang ini Pak. Kebetulan Pak Sukemto dulu atau Mbah Sukem terkenalnya. Mbah Sukem, iya. Mbah Sukem. Beliau adalah menjadi pegawai di Dinas Pendidikan Kabupaten Batang. Saat itu beliau memang betul-betul pelaku seni, ya, sehingga pelaku seni itu diturunkan kepada putra-putrinya. Yeah. Gitu. Sehingga ya hampir rata-rata karena memang di rumah sudah dikondisikan darahnya itu sudah darah seni, maka ya putra-putrinya sebagian besar itu sekolahnya di seni-seni dan seni. Berarti jenengan orang teknik yang dikeliling seni-seni ya? Gitu, ya. Lah tadi pertanyaannya kok bisa seperti itu Pak? Ya, jadi kebetulan satu kota ya, di samping itu kami punya trik. Jadi setiap bulan kami adakan arisan keluarga. Arisan keluarga, sehingga setiap bulan ketemu. Ya. Kebetulan ibu mertua saya sekarang yuswane sudah 81 Pak Khalid. 81. Tapi beliau masih lincahnya bukan main. Ya? Iya, masih energik. Ya masih nari Pak. Sehat Pak. Nari masih oke. Walaupun sudah sepuh itu masih sering
apa ya? Berarti nari bareng Siap. cucu-cucunya apa? Nah, kalau panjenengan lihat itu Iya. status-status keluarga itu kadang-kadang masih joget bareng, masih seperti itu, ya. Ini hal yang mungkin bisa mungkin kan nggak lihat ya. Memang saya lihat bahwa saya sangat terkejut itu ketika nek gawe acara ki luar biasa. Nari semua. Nyanyinya semua. Iya. Wah, asik luar biasa. Saya nganti iri kok ada ya keluarga yang bisa erat seperti itu kan luar biasa. Berarti beliau itu bisa mengondisikan keluarga yang Iya. akur itu kedua. Iya, memang sosok ibu saya ya, karena bapak kan sudah sedo ya. Kemudian diteruskan ibu ini luar biasa, mengaitnya putra putrinya ini luar biasa. Wah, kalau tidak hadir dicari tuh, ya. Ada satu putranya yang terlambat sedikit, misalnya arisan ya dicari. Kalau belum kejelasan ya terus, ya, seperti itu. Sehingga kami itu kalau misalnya arisan tidak hadir ya harus memberitahu sebelumnya. Kalau tidak memberitahu ya pasti nanti akan ditanyakan terus. Ya, dan itu sudah kita konsep. Kemudian kegiatan-kegiatan memang ya sudah kita konsep sedemikian rupa, ya cari hari yang kira-kira kita semuanya bisa, sehingga ya alhamdulillah semuanya bisa berjalan lancar seperti itu. Maka nonton bola saja sampai nasionalismenya wah Nyanyi Indonesia Raya bareng-bareng. Tahu Mas Kulit ya? Saya itu lihat kok bisa ya ada keluarga seperti ini. Iya. Nyanyi Indonesia Raya bareng-bareng, joget bareng-bareng, dan ini suara sekarang kalau pagi nyanyi Indonesia bareng-bareng.